Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan oleh Allah dalam majlis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama membaca dan mengkaji firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran. Pertemuan yang terakhir telah sama-sama kita membaca ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 dari surah Al-Isra, yang diantaranya menjelaskan tentang ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa ayat yang matlu, ayat yang dibacakan, yaitu Al-Quran, dan fungsinya untuk memberikan hidayah kepada manusia menuju kepada jalan yang lurus. InsyaAllah malam ini kita lanjutkan pada ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alnal laila wan nahara ayataini famahawna ayatal lail wa ja'alna ayatan nahari mubsira litabtaghu fadlam min rabbikum walita'lamu adadas sinina wal hisab wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Wa ja'alna al-laila wan nahar, dan kami, kata Allah, telah menjadikan malam dan siang, ayataini, sebagai dua ayat. Famahawna ayatal lail, maka kami menghapuskan ayat malam. Wa ja'alna ayatan nahari mubsira, dan kami menjadikan ayat siang itu mubsira, terang benderang. Litabtaghu fadlam min rabbikum, agar kalian mencari karunia dari Tuhan kalian. Walita'lamu adadas sinina wal hisab, dan agar kalian mengetahui perhitungan tahun atau jumlah tahun dan perhitungan waktu. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila, dan segala sesuatu itu telah kami rinci dengan sejelas-jelasnya. Nah, kalau pada ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menguraikan tentang Al-Quran dan fungsinya, maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ayatnya yang lain. Ayat Allah itu ada dua macam. Ada ayat qauliyah, ayat yang terucap. Ayat yang terucap itu adalah Al-Quran. Kemudian ayat Allah yang kedua yaitu ayat kauniyah, ayat yang tercipta. Ayat yang tercipta itu adalah alam semesta. Jadi seluruh alam semesta ini adalah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada korelasi yang kuat di antara kedua ayat tersebut. Alam semesta ini adalah ayat kauniyahnya Allah yang sekaligus menjadi tanda akan kebenaran Al-Quran. Karena itu di dalam Al-Quran Allah menegaskan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami, kata Allah, akan memperlihatkan kepada manusia ayat-ayat kami fil afaq, yang ada di seluruh ufuk, di seluruh penjuru. Wa fi anfusihim, dan ayat-ayat kami yang ada di dalam diri mereka. Jadi ada ayat Allah yang terbentang di seluruh penjuru alam, ada ayat Allah yang ada di dalam diri kita. Tujuannya apa? Hatta yatabayyana lahum, supaya menjadi jelas bagi manusia annahul haq, bahwa Al-Quran itu adalah al-haq, kebenaran yang bersifat pasti, tidak mungkin salah. Jadi kebenaran terkadang disebut al-haq, terkadang disebut dengan shawab. Bedanya kalau al-haq adalah kebenaran yang mutlak, yang tidak mungkin salah. Tapi kalau shawab adalah kebenaran yang bersifat relatif, mungkin saja salah.
Ketika ulama misalnya berbeda pendapat, maka pendapat itu dikatakan pendapat yang shawab, pendapat yang benar, karena kebenarannya relatif, bisa saja salah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya sebagai al-haq, kebenaran yang mutlak, karena Allah tidak mungkin salah. Al-Quran juga dinamai dengan al-haq, kebenaran yang bersifat mutlak, karena kebenaran Al-Quran itu sifatnya mutlak, tidak mungkin salah. Nah, di antara ayat kauniyahnya Allah yang disebutkan pada ayat yang ke-12 ini, yaitu al-lail wan nahar, malam dan siang. Di Al-Quran itu seringnya malam disebut lebih dahulu daripada siang. Nah, beda dengan kita orang Indonesia, seringnya menyebut siang lebih dahulu. Kita selalu mengatakan siang dan malam. Tapi di Al-Quran, coba kita baca ayat ini, wa ja'alna al-laila wan nahar, kami jadikan malam dan siang. Sama di surah Ali Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam. Mengapa demikian? Karena menurut agama yang lebih dulu itu adalah malam, bukan siang. Seperti sekarang ini Pak, ini sudah hari Selasa. Ya, begitu matahari terbenam tadi sebelum maghrib, kemudian matahari terbenam, berarti sudah pindah hari. Kalau sebelum maghrib masih hari Senin, begitu masuk waktu maghrib, maka itu sudah pindah ke hari Selasa. Berarti awal hari dimulai dari awal malam. Nah, ini penting misalnya karena adanya keutamaan yang terkandung pada hari-hari tertentu. Ya, misalnya saja keutamaan hari Jumat. Keutamaan hari Jumat itu sudah berlaku sejak terbenamnya matahari hari Kamis. Begitu matahari terbenam, berarti itu sudah masuk ke hari Jumat. Maka sejak saat itu sudah berlakulah sunnah-sunnah atau amalan-amalan hari Jumat. Seperti sunnah untuk membaca surah Al-Kahfi, ya, sunnah untuk memperbanyak salawat, sunnah untuk memperbanyak doa, dan amalan-amalan yang lainnya. Kemudian filosofinya yang kedua menurut ulama kita, karena diharapkan kehidupan manusia itu dari sesuatu yang katakanlah tadinya gelap sebagai simbol kurang baik, menuju kepada sesuatu yang terang, menuju kepada yang lebih baik. Jadi perubahan itu dari yang gelap menuju kepada yang terang. Jangan sebaliknya, dari sesuatu yang sudah terang menuju kepada yang gelap. Malam dan siang, dua ayat Allah di antara sekian banyak ayatnya Allah. Famahawna ayatal lail, kami hapuskan ayat malam. Maksudnya di sini malam itu dijadikan gelap. Ya. Sebaliknya, waja'alna ayatan nahari mubsirah, dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang. Ada juga sebagian ulama tafsir yang menyisipkan kalimat pada ayat ini, bahwa yang dimaksud dengan tanda malam yaitu bulan, sementara yang dimaksud dengan tanda siang yaitu matahari. Bulan itu lebih gelap daripada matahari. Bahkan bulan sejatinya tidak punya cahaya sendiri. Bulan itu hanya memantulkan cahaya matahari saja. Di Al-Quran Allah menggunakan bahasa yang sangat teliti. Disebutkan wallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari itu dia dan bulan itu nur. Dia bersinar, yang dipahami oleh para ahli tafsir mempunyai cahaya dari dirinya sendiri. Matahari itu punya cahaya sendiri. Kemudian bulan nur, yang dimaknai bahwa bulan itu tidak punya cahaya sendiri. Dia hanya memantulkan sinar matahari saja. Nah, sehingga malam lebih gelap daripada siang. Jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah SWT, tentu ada hikmah di balik itu. Dalam ayat ini disebutkan bahwa siang itu dijadikan terang, litabtaghu fadlan min rabbikum, agar kalian gunakan waktu siang
mencari karunia dari Tuhanmu, ya, mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja. Nah, maka normalnya pekerjaan untuk mencari rezeki itu lebih banyak yang dilakukan di siang hari. Meskipun tentu tidak dilarang untuk bekerja di malam hari, tapi yang lebih sesuai dengan tabiat kondisi tubuh kita, malam itu dijadikan sebagai waktu untuk beristirahat. Siang itu yang digunakan sebagai waktu untuk bekerja. Ya meskipun kadang ada orang karena tuntutan pekerjaannya, ya justru dia bekerja di malam hari. Misalnya karena menjadi katakanlah petugas keamanan di malam hari dan pekerjaan-pekerjaan lain yang menuntut untuk dilaksanakan di malam hari. Tapi Al-Quran dalam ayat ini berbicara secara umum. Pada umumnya manusia itu bekerjanya di siang hari dan malamnya digunakan untuk beristirahat. Walita'lamu adadas sinina wal hisab. Adanya malam dan siang, adanya bulan dan matahari itu hikmahnya adalah manusia jadi tahu bilangan tahun dan perhitungan waktu. Sehingga kita mengenal ada perhitungan tahun yang didasarkan kepada lamanya bulan mengelilingi bumi yang disebut dengan tahun Qamariyah. Ya, itu yang kemudian banyak digunakan di dunia Islam dalam kalender Islam. Ya. Kemudian ada juga perhitungan waktu yang mendasarkan kepada lamanya bumi mengelilingi matahari yang disebut dengan tahun Qamariyah. Nah, misalnya kalau tahun Syamsiyah saat ini kita berada di awal Juni tahun 2023. Tapi kalau di tahun Qamariyah kita justru berada di akhir tahun, bulan Zulhijjah, akhir tahun 1444 Hijriah. 2 pekan ke depan akan pindah tahun, pindah ke tahun 1445 Hijriah. Jadi Zulhijjah ini adalah bulan yang terakhir dari perhitungan tahun Qamariyah. Setelah Zulhijjah kemudian akan kembali ke bulan Muharram. Nah, dengan mengetahui perhitungan waktu tersebut, kemudian bilangan tahun, maka tentu sangat banyak manfaat yang bisa diraih oleh manusia, yang bisa kita rasakan dalam kehidupan ini. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Segala sesuatu itu kata Allah kami telah rinci, kami telah uraikan, kami telah terangkan dengan sejelas-jelasnya. Kemudian ayat yang ke-13. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unukihi. Dan tiap-tiap manusia kami telah kalungkan ta'irahu. Arti awalnya ta'ira adalah burung. Ya, jadi kalau diterjemahkan harfiah, kami kalungkan burungnya fi unukihi, di lehernya. Yang dimaksud di sini kalau kita buka terjemahan Al-Quran, itu diterjemahkan dengan takdirnya atau catatan amal perbuatannya. Kenapa seperti itu? Dulu orang-orang Arab jahiliyah punya kebiasaan, kalau mereka ingin mengadakan satu perjalanan, maka biasanya dilepaskan seekor burung. Tinggal dilihat ini burungnya terbang ke arah mana. Kalau dia terbang dari kiri ke kanan, maka diyakini bahwa perjalanan itu akan mendatangkan kebaikan. Tapi kalau misalnya burung itu terbang dari kanan ke kiri, maka diyakini bahwa perjalanan itu akan mendatangkan keburukan. Seringnya mereka kemudian tidak jadi mengadakan perjalanan. Nah, itulah sebabnya orang yang mempercayai nasib sial atau kepercayaan seperti itu di dalam hadis disebut dengan tatayur. Nabi misalnya pernah bersabda, la adwa wala tirah. Tidak ada penyakit yang bisa berpindah sendiri, wala tirah, dan tidak ada tirah. Ini dari kata burung, Pak. Maksudnya di situ tidak ada nasib sial. Nah, maka sekalipun ta'ir makna awalnya adalah burung, yang dimaksud dalam ayat ini setiap manusia kami telah tetapkan takdirnya di lehernya. Ya. Lalu yang berikutnya, wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansyura. Nah, dan kami akan keluarkan untuk dirinya di hari kemudian nanti dalam bentuk kitab, dalam bentuk catatan yang dia akan jumpai
dalam keadaan mansura, dalam keadaan terbuka. Tiap-tiap orang akan diberikan kitab catatan amal di hari kemudian. Di Al-Quran itu disebutkan ada 3 bentuk. Disebutkan bahwa ada yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya. Ada ayat yang menyebut menerima catatan amal dengan tangan kirinya. Nah, kemudian ada lagi satu ayat yang mengatakan dia menerima catatan amal dari balik punggungnya. Nah, namun penjelasan sebagian ulama sebetulnya 2 model saja. Yang dimaksud dengan menerima catatan amal dari balik punggung itu berlaku bagi mereka yang menerima catatan amal dengan tangan kirinya. Jadi kalau kitab catatan amal itu diserahkan kita terima pakai tangan kiri, cara menerimanya begini, Pak. Ya. Tapi kalau pakai tangan kanan, menerimanya dari arah depan. Nah, bagi mereka yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya dari arah depan, itu artinya kitab itu lebih banyak berisi catatan-catatan amal kebaikan. Ya, maka pada saat dia menerima catatan tersebut, dia merasa senang. Ya, lalu dia perlihatkan kepada orang lain. Ya, tapi sebaliknya, bagi mereka yang menerima catatan amal dengan tangan kiri dari balik punggungnya, maka itu tanda bahwa lebih banyak catatan keburukannya. Maka ia kemudian berkata, ya Allah, ya laitani lan uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah. Seandainya Tuhan tidak usah dibagikan ini kitab catatan amal, seandainya tidak usah ada hari perhitungan amal. Tapi tidak mungkin lagi, semua manusia sudah menerima kitab catatan amal tersebut. Lalu yang berikutnya, Iqra kitabak. Iqra kitabak, bacalah kitabmu masing-masing. Nah, silakan baca kitabmu masing-masing. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Sudah cukuplah bagi dirimu sendiri pada hari ini sebagai hasib, penghitung atas amalan yang kalian lakukan semasa hidup di dunia. Bahkan bukan hanya sekedar kitab catatan amal, tapi rekaman amal perbuatan itu akan dihadirkan di hadapan kita. Kalau hanya sekedar kitab catatan amal, boleh jadi ada manusia yang kemudian keberatan berdalih dan mengatakan, tidak benar ini Tuhan catatan amal saya, salah catat barangkali malaikat. Kok saya dicatat berbuat begini? Kok saya tidak pernah melakukannya. Jadi supaya tidak ada lagi dalil, tidak ada alasan, tidak ada protes, tidak ada yang keberatan, maka diperlihatkanlah perbuatan kita tersebut. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdarah wa ma amilat min su tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan baidah. Ya, pada hari itu setiap jiwa akan mendapati apa yang dia lakukan semasa hidupnya di dunia, yang berupa kebaikan sekecil apapun, sesedikit apapun kebaikan itu, muhdara, dihadirkan di hadapan kita. Pada saat melihat kebaikan tersebut, kita akan meminta kepada Allah, ya Allah, seandainya saya bisa sedekat-dekatnya dan selama mungkin melihat kebaikan saya ini. Tapi sebaliknya, ketika diperlihatkan keburukannya, dia kemudian meminta kepada Allah SWT, ya Allah, seandainya ada jarak yang jauh yang memisahkan antara saya dengan keburukan saya. Nah, itu di hari kemudian. Pada intinya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT, rangkaian ayat-ayat tadi, ayat 12, 13, 14 menjelaskan kepada kita bahwa seluruh alam semesta ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat artinya tanda yang menunjukkan kepada adanya Allah, kepada sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dengan kesempurnaan ilmunya, Allah menetapkan segala takdir bagi manusia. Dan apa yang dilakukan oleh manusia tersebut tercatat di dalam kitab catatan amal yang kemudian akan diperlihatkan di hari kemudian nanti, sehingga setiap orang bisa melihat apa yang telah ia lakukan semasa hidupnya di dunia ini. Saya kira itu saja pengantar kajian kita pada malam ini. Seperti biasa, saya berikan waktu yang lapang, kalau ada yang ingin ditambahkan, didiskusikan.
ditanyakan baik yang berkaitan dengan isi ayat atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.